Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Istighfar ID. Di channel ini kami akan membahas berbagai macam berita atau informasi mengenai teknologi dan digital. Nah, di kesempatan video kali ini saya ingin memberikan informasi mengenai adanya berita dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, yaitu Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia. Di sini, Pak Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa Indonesia perlu mengembangkan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI secara mandiri, seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju melalui platform AI yang populer, seperti kalau di Cina itu ada DeepSeek dan ChatGPT kalau yang buatan Amerika. Pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam acara The Economic Insight tahun 2025 yang digelar di Jakarta. Sangat luar biasa teman-teman ya, kalau Indonesia memiliki AI tersendiri. Ya, pastinya akan keren lah ya untuk teknologi digital yang ada di Indonesia saat ini. Ya, saya kira ini penting. Orang bicara DeepSeek, kenapa kita tidak studi mengenai itu? Tidak selalu mahal, harga itu bisa, ujar Luhut di hadapan peserta forum ekonomi tersebut. Jadi dengan percaya dirinya, Pak Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa ya kita sebagai masyarakat Indonesia dengan ekosistem yang begitu besar, ekosistem digital yang begitu besar, ya mungkin bisa untuk menciptakan AI sendiri ya untuk di negara Indonesia ini. Kenapa beliau bisa percaya seperti itu, teman-teman? Karena memang talenta digital Indonesia itu diakui mumpuni, ujar Luhut. Menegaskan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk membangun teknologi sekelas AI. Ia mencontohkan keberhasilan pengembangan aplikasi-aplikasi digital seperti Peduli Lindungi, Simbara, dan e-katalog sebagai bukti nyata kemampuan di digital talenta lokal. Menurutnya, jika China dan Amerika Serikat bisa memimpin dalam pengembangan AI, maka Indonesia juga memiliki peluang yang sama, teman-teman. Masa hanya China dan Amerika saja sih yang bisa, tegas Luhut. Kita pun bisa dong dengan jumlah masyarakat populasi yang besar dan juga sumber daya yang ada, ya mungkin Indonesia juga bisa menciptakannya AI sendiri ya, teman-teman. Oke, berikutnya. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini sudah ada langkah konkret yang diambil, termasuk perekrutan sejumlah anak muda Indonesia untuk mengembangkan sistem AI nasional. Tim tersebut dijadwalkan akan mempresentasikan hasil kerja mereka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Mungkin kurang lebih ya di bulan inilah ya, di bulan Mei ini ya, di bulan Mei tahun 2025 mereka akan mempresentasikan di depan Presiden Prabowo Subianto. AI Indonesia mendukung efisiensi dan digitalisasi AI yang dikembangkan diharapkan mampu beroperasi dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga bisa digunakan secara luas dalam ekosistem digital nasional. Luhut menekankan bahwa tujuan utama mengembangkan AI ini adalah untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan mendukung proses digitalisasi nasional. Yang penting dengan digitalisasi ini Indonesia bisa menjadi negara yang efisien, ujar Luhut. Ya tentunya ya dengan kita bisa menggunakan AI maka untuk kinerja atau akselerasi pengembangan ekonomi, pengembangan apapun yang ada di negara kita ini bisa lebih efisien, teman-teman. 4 pilar transformasi digital pemerintah dalam pidatonya, Luhut juga menguraikan 4 pilar utama transformasi layanan digital pemerintah atau government technology atau GovTech yang diusung oleh DEN. Optimalisasi penerimaan negara melalui sistem digital seperti Kortek untuk pajak dan Simbara untuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di sektor mineral dan batubara. Efisiensi belanja negara dilakukan lewat pemanfaatan sistem e-katalog versi 6.0 yang memungkinkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peningkatan layanan publik digital mencakup berbagai sektor seperti administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dan juga untuk aplikasi yang untuk memudahkan kemudahan berusaha didorong melalui sistem online
Single Submission atau OSS yang mengintegrasikan perizinan usaha dalam satu platform digital. Target integrasi layanan digital di bulan Agustus 2025, Luhut juga menyampaikan bahwa pemerintah Presiden Prabowo menargetkan semua layanan digital pemerintah dapat terintegrasi secara menyeluruh paling lambat pada Agustus 2025. Langkah ini dinilai sebagai tonggak penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Nah, itu tadi teman-teman berita mengenai berita terkini mengenai ungkapan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, Pak Luhut ini ya memang orang ternama ya untuk di kepemerintahan dari zamannya Pak Presiden Jokowi dan sampai sekarang beliau juga dipercaya untuk menjadi Dewan Ekonomi Nasional di eranya Pak Prabowo Subianto. Ya ini merupakan hal yang sangat lompatan yang luar biasa ya bila mana AI bisa diciptakan oleh anak bangsa. Ya kalau saya sebagai pegiat digital yang saya juga bergerak di bidang usaha di bidang jasa digital, ya saya sangat mendukung dengan adanya kebijakan ini. Baik, itu video dari saya, semoga bermanfaat. Barangkali memang ya hal ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain, teman-teman bisa share, like, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.